Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar matematika materi trigonometri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilham Chandra Prima, nomor pokok mahasiswa A1C 019034, kelas 4B. Kita mulai saja materi trigonometrinya. Yang pertama yaitu pengukuran sudut. Sudut adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis yang bersekutu pada titik pangkalnya. Perhatikan gambar berikut. Garis OA dan garis OB bersekutu di titik O, membentuk sudut AOB. Sudut satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat atau 2pi radian. Dengan demikian dapat ditulis bahwa 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Satu radian didefinisikan sebagai besarnya sudut pusat suatu lingkaran yang menghadap busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Besar sudut POR adalah 1 radian. Untuk satu putaran penuh, nilainya sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Oleh karena itu, satu putaran penuh itu sama dengan 2pi radian. 2pi radian sama dengan 360 derajat. Pi radian sama dengan 180 derajat. 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Jadi, 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Dan 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Selanjutnya, contoh soal pengukuran sudut. Nomor 1, ubahlah besar sudut 30 derajat ke dalam satuan radian. Jawabannya 30 derajat sama dengan 30 derajat per 180 derajat dikali pi radian. Dapatlah 1/6 pi radian. Nomor 2, ubahlah besar sudut 1/4 pi radian ke dalam satuan derajat. Penyelesaiannya 1/4 pi radian sama dengan 1/4 pi dikali 180 derajat per pi. Didapatlah sama dengan 45 derajat. Selanjutnya ke latihan 1. Ini latihan subbab 1, 2 soal. Kita langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan nomor 1, ubahlah besar sudut 90 derajat ke dalam satuan radian. 90 derajat sama dengan 90 derajat per 180 derajat dikali pi radian. Dapatlah 1/2 pi radian. Nomor 2, ubahlah besar sudut 2/3 pi radian ke dalam satuan derajat. Penyelesaiannya 2/3 pi radian sama dengan 2/3 pi dikali 180 derajat per pi. Didapatlah sama dengan 120 derajat. Selanjutnya kita ke kuis nomor 1. Ini kuis nomor 1, yang manakah besar sudut 60 derajat dalam satuan radian. Kita ke pembahasannya. Ini pembahasan nomor 1. Jawaban yang benar yaitu 1/3 pi radian. Selanjutnya
kuis nomor 2. Kita langsung jawab saja. Salah ya. Ini pembahasannya. Yang manakah besar secara sudut 45 derajat dalam satuan radian? Jawaban yang benar yaitu 1/4 pi radian. Jadi jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya nomor 3. Yang manakah besar sudut 2/4 pi radian dalam satuan derajat? Kita langsung jawab saja. Ke pembahasan. Nomor 3, yang manakah besar sudut 2/4 pi radian dalam satuan derajat? Jawaban yang benar yaitu 90 derajat. Baiklah, ke materi yang selanjutnya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri terdiri dari sinus, kosinus, tangens, kotangens, sekans, dan kosekan. Trigonometri merupakan nilai perbandingan yang dapat didefinisikan pada koordinat kartesius atau segitiga siku-siku. Misalkan sebuah lingkaran berjari-jari R. Titik P, AB terletak pada lingkaran L. OP sama dengan R. Garis OP membentuk sudut alfa dengan sumbu X positif. Maka perbandingan trigonometrinya adalah sebagai berikut. Sin alfa sama dengan B per R, cos alfa sama dengan A per R, tangen alfa sama dengan Y per X, kotangen alfa sama dengan X per Y, sekan alfa sama dengan R per X, kosekan alfa sama dengan R per Y. Perbandingan trigonometri pada siku-siku. Jika perbandingan trigonometri didefinisikan dalam segitiga siku-siku, ini segitiga siku-siku, sudut alfa, sisi A, sisi B, dan sisi C. Maka perbandingan trigonometrinya adalah sebagai berikut. Sin alfa sama dengan B per C, cos alfa sama dengan A per C, tangen alfa sama dengan B per A, kotangen alfa sama dengan A per B, sekan alfa sama dengan C per A, kosekan alfa sama dengan C per B. Kita langsung saja ke latihan. Ini soal latihan subbab 2. Ada 2 soal. Kita langsung saja ke pembahasan nomor 1. Jika sin alfa sama dengan 1/2 dan alfa 0 derajat sampai 90 derajat, tentukan nilai cos alfa. Sin alfa 1/2 dapat digambarkan pada segitiga siku-siku, mana sin itu adalah depan dan juga miring. Di sisi ini bisa kita dapat dengan menggunakan rumus Pythagoras. Dapatlah akar 3. Jadi, cos alfa adalah samping dan sisi miringnya. Didapatlah akar 3/2 sama dengan 1/2 akar 3. Jadi, nilai cos alfa sama dengan 1/2 akar 3. Ke pembahasan nomor 2, yang dicari itu adalah tangen alfa. Dengan cara yang sama, didapatlah nilai tangen alfa adalah 1/3 akar 3. Kita lanjutkan ke kuis nomor 1. Bagaimanakah nilai sin dari segitiga berikut? Ini sudut alfa, sisi A, sisi B, dan sisi C. Kita langsung saja jawab. Sin itu tadi seperti yang dikatakan
sisi depan dan sisi miring jadi B per C. Kita lihat pembahasannya. Benar kan? B per C. Selanjutnya kuis nomor 2. Jika sin alfa sama dengan 3/5 dan alfa 0 derajat 90 derajat, berapakah nilai cos alfa? Kita jawab saja ya. Salah. Ini pembahasannya. Sin alfa itu sama dengan 3/5. Dapat digambarkan dengan segitiga siku-siku. Dimana bisa diketahui sin tadi adalah sisi depan dan sisi miring. Diketahui B sama dengan 3 dan C sama dengan 5. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, dapatlah sisi A sama dengan 4. Maka cos alfa adalah sama dengan 4/5. Selanjutnya kuis nomor 3. Jika sin alfa sama dengan 3/5 dan alfa antara 0 derajat sampai 90 derajat, berapakah nilai tangan alfa? Kita jawab benar ya. Ini pembahasannya dengan cara yang sama, dengan menggunakan rumus Pythagoras sehingga dapatlah nilai A. Maka tangan alfa sama dengan 3/4. Selanjutnya submateri yang selanjutnya yaitu sudut berelasi. Sumbu-sumbu pada koordinat membagi bidang koordinat menjadi 4 daerah yang disebut dengan kuadran, sehingga besar sudut alfa dapat dikelompokkan menjadi 4 daerah seperti yang terlihat pada gambar berikut. Kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sudut di kuadran 4, sudut di kuadran 1, perhatikan segitiga OAP titik PXY. Perbandingan trigonometri di sudut A dapatlah sin A sama dengan Y per R, cos A sama dengan X per R, sampai dengan kotangan A sama dengan X per Y. Selanjutnya perbandingan trigonometri di sudut 90 derajat dikurang A. Dapatlah sin 90 derajat dikurang A sama dengan X per R, cos 90 derajat dikurang A sama dengan Y per R, sampai dengan kotangan 90 derajat dikurang A sama dengan Y per X. Dengan menghubungkan perbandingan trigonometri dari kedua sudut, dapat disimpulkan bahwa bentuk relasi sudut pada kuadran 1 adalah sebagai berikut. Sin 90 derajat dikurang A sama dengan cos A. Cos 90 derajat dikurang A sama dengan sin A. Sampai dengan kotangan 90 derajat dikurang A sama dengan tangan A. Selanjutnya sudut di kuadran 2, perhatikan segitiga OAP di kuadran 1, titik P, XY, dan titik P aksen negatif XY. Trigonometri di sudut kuadran 1 dapat sin A sama dengan Y per R, cos A X per R, tangan A Y per X. Sedangkan trigonometri sudut di kuadran 2, sin 180 derajat dikurang A itu sama dengan Y per R, cos 180 derajat dikurang A sama dengan negatif Y, negatif X per Y, tangan 180 derajat dikurang A sama dengan Y per negatif X. Dengan menghubungkan kedua sudut,
Dapat disimpulkan bahwa bentuk relasi sudut pada kuadran 2 adalah sebagai berikut. Sin 180 derajat dikurang A sama dengan sin A. Cos 180 derajat dikurang A sama dengan negatif cos A. Tangen 180 derajat dikurang A sama dengan negatif tangen A. Selanjutnya sudut di kuadran 3. Perhatikan segitiga OAB, titik XY dan aksen negatif X negatif Y. Trigonometri di kuadran 1 sebagai berikut, dan trigonometri di kuadran 3 sebagai berikut. Kita hubungkan kembali sudut di kuadran 1 dan kuadran 3 sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk relasi sudut pada kuadran 3 adalah sebagai berikut. Selanjutnya di kuadran 4 dengan cara yang sama, dapatlah hubungan relasi sebagai berikut. Contoh soal sudut berelasi. Tentukan nilai trigonometri berikut. Kita langsung jawab saja. Sin 60 derajat itu sama dengan 1/2/3. Yang kedua, sin 180 derajat sama dengan sin 180 dikurang 60 derajat sama dengan sin 60 derajat. Dapat 1/2/3. Cos 210 derajat itu sama dengan cos 180 derajat ditambah 30 derajat sama dengan negatif cos 30 derajat. Dapat negatif setengah akar 3. Tangen 240 derajat sama dengan tangen 180 ditambah 30 derajat sama dengan tangen 60 derajat dengan akar 3. Kita lanjut ke latihan 3. Ini latihan subbab 3. Kita langsung ke pembahasan. Nomor 1, tentukan nilai trigonometri dari sin 150 derajat. Sin 150 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurang 30 derajat sama dengan sin 30 derajat. Dapatlah 1/2. Nomor 2, tentukan nilai trigonometri dari cos 240 derajat. Cos 240 derajat sama dengan cos 180 ditambah 60 derajat sama dengan negatif cos 60 derajat sama dengan negatif 1/2. Kita ke kuis ketiga. Tentukan nilai trigonometri dari cos 60. 60 itu setengah. Pembahasannya langsung saja ke kuis nomor 2. Tentukan nilai trigonometri dari sin 150 derajat. Kita asal jawab saja. Benar. Ini pembahasannya. Pembahasan tentukan nilai trigonometri dari 150 derajat. Jawaban yang benar itu 1/2. Selanjutnya kuis nomor 3. Tentukan nilai trigonometri dari tangen 240 derajat. Kita langsung jawab saja. Salah ya. Kita ke pembahasan. Nilai trigonometri dari tangen 240 derajat itu sama dengan akar 3. Jadi jawaban yang benar adalah E. Kita ke subbab materi yang selanjutnya, yaitu identitas trigonometri. Rumus-rumus identitas trigonometri ada 7. Yang pertama, tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Yang kedua, kotangan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Yang ketiga, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Yang keempat, kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Sampai dengan yang ketujuh, kotangan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Aturan sinus. Namun kita kembali dulu ke latihan 4.
latihan identitas trigonometri. Ada 2 soal, nomor 1 dan nomor 2. Kita ke pembahasan nomor 1. Buktikan sin alfa dikurang cos alfa kuadrat sama dengan 1/2 sin alfa cos alfa. Sin alfa dikurang cos alfa kuadrat itu sama dengan sin kuadrat alfa dikali 2 sin alfa cos alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa dikurang 2 sin alfa cos alfa sama dengan 1/2 sin alfa cos alfa. Jadi terbukti bahwa sin alfa dikurang cos alfa kuadrat itu 1/1 dikurang 2 sin alfa cos alfa. Lanjut ke pembahasan nomor 2. Buktikan tangan alfa sin alfa ditambah cos alfa itu sama dengan sekan alfa. Tangan alfa sin alfa ditambah cos alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa dikali sin alfa ditambah cos alfa sama dengan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per cos alfa. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Jadi 1 per cos alfa itu sama dengan sekan alfa. Jadi terbuktilah bahwa tangan alfa sin alfa ditambah cos alfa itu sekan alfa. Kita lanjutkan ke kuis keempat. Nomor 1. Tangan kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan titik-titik. Kita langsung jawab saja. Kita ke pembahasannya. Jawaban yang benar dari kuis nomor 1 adalah sekan kuadrat alfa, yaitu D. Selanjutnya kuis nomor 2. Tangan alfa sin alfa ditambah cos alfa sama dengan titik-titik. Salah lagi. Kita ke pembahasan. Jawaban dari kuis nomor 2 adalah sekan alfa. Di jawabannya adalah C. Selanjutnya kuis nomor 3. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per sin alfa itu sama dengan titik-titik. Kita langsung jawab. Ke pembahasan. Jawaban dari kuis nomor 3 yaitu kosekan alfa. Jadi jawaban yang benar adalah B. Materi selanjutnya yaitu aturan sinus. Aturan sinus. Dalam setiap segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut mempunyai nilai yang sama. Sudut di hadapan sisi merupakan sudut yang berada di depan sisi tersebut. Jika sisi segitiga ialah A, B, dan C, dan sudut yang berhadapan ialah A besar, B besar, dan C besar, hukum sinus menyatakan A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Membuktikan aturan sinus. Perhatikan segitiga ABC berikut. Kemudian perhatikan segitiga ACD. Dengan menggunakan definisi perbandingan trigonometri, didapatlah persamaan-persamaan. Persamaan yang pertama itu CD sama dengan sin alfa dikali B. Persamaan yang kedua, CD sama dengan sin beta dikali A. Dari persamaan 1 dan 2 didapatlah persamaan ketiga, B per sin beta sama dengan A per sin alfa.
Selanjutnya kita perhatikan segitiga tadi yang sudut ABE. Didapatlah persamaan 4 dan 5. BE sama dengan sin alfa dikali C. BE sama dengan sin gamma dikali A. Dari persamaan 4 dan 5 didapatlah persamaan ke-6 C per sin gamma sama dengan A per sin alfa. Dari persamaan 3 dan 6 itu terbukti bahwa aturan sinus adalah A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Selanjutnya, contoh soal aturan sinus. Dalam segitiga ABC diketahui besar sudut A sama dengan 45 derajat dan besar sudut C sama dengan 110 derajat. Jika panjang sisi di hadapan sudut C sama dengan 10 cm, maka panjang sisi A adalah. Dari soal kita ketahui bahwa sudut A sama dengan 45 derajat. Sudut C sama dengan 110 derajat. Sisi C sama dengan 10 cm. Yang ditanya adalah A. Berdasarkan aturan sinus, kita menggunakan rumus A per sin A sama dengan C per sin C. Kita masukkan nilai A, C, dan C kecil, sehingga didapatlah A sama dengan 7,5 cm. Selanjutnya, aturan kosinus. Dalam trigonometri adalah aturan yang memberikan hubungan yang berlaku dalam segitiga, yaitu antara panjang sisi-sisi segitiga dan kosinus dari salah satu sudut dalam segitiga tersebut. Aturan kosinus adalah sebagai berikut. Yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. Yang ketiga, C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Contoh soal aturan kosinus. Segitiga ABC diketahui panjang sisi A sama dengan 5 cm. Panjang sisi C sama dengan 6 cm. Yang besar sudut B sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang sisi B. Diketahuinya A 5 cm, C 6 cm, dan sudut B sama dengan 60 derajat. Dengan menggunakan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. Kita masukkan nilai A, C, dan sudut B hingga didapatlah B sama dengan 5,56 cm. Selanjutnya kita ke latihan kelima. Ini soal latihan kelima. Ada 2 soal juga. Kita langsung saja ke pembahasan nomor 1. Dari soal kita ketahui bahwa besar sudut A sama dengan 36 derajat. Besar sudut B sama dengan 125 derajat. Panjang sisi A 8 cm. Yang ditanya panjang sisi B. Berdasarkan aturan sinus, kita dapat menggunakan rumus A per sin A sama dengan B per sin B. Kita substitusikan nilai A juga sudut A dan sudut B sehingga kita dapat B sama dengan 11,2 cm. Kita lanjutkan ke pembahasan nomor 2. Segitiga ABC. Kita ketahui panjang sisi A 5 cm, panjang sisi B 6 cm, dan sudut C sama dengan 52 derajat. Ditanyanya panjang sisi C. Dengan menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Kita substitusikan nilai AB dan sudut C sehingga didapatlah C sama dengan 4,9 cm. Kita lanjutkan ke kuis kelima. Nomor 1. Dalam segitiga PQR diketahui besar sudut P sama dengan 36 derajat dan besar sudut Q sama dengan 125 derajat.
Jika panjang sisi P adalah 10 cm, maka panjang sisi Q adalah, kita jawab, salah. Ini pembahasan nomor 1. Jadi jawaban yang benar dari kuis ini adalah 13,9 cm. Selanjutnya kuis nomor 2. Dalam segitiga ABC diketahui besar sudut A sama dengan 45 derajat dan besar sudut C sama dengan 110 derajat. Jika panjang sisi C di hadapan sudut C sama dengan 8 cm, maka panjang sisi A adalah, langsung saja kita jawab. Ini pembahasan kuis nomor 2. Benar ya, 7,5 cm. Selanjutnya kuis nomor 3. Segitiga ABC diketahui panjang sisi A sama dengan 4 cm, panjang sisi C sama dengan 5 cm, dan besar sudut B sama dengan 60 derajat. Ini pembahasannya. Diketahui A 4 cm, C 5 cm, dan B 60 derajat. Dengan menggunakan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang AC dikali cos B, didapatlah B sama dengan 4,58 cm. Kita lanjutkan ke subbab yang terakhir, fungsi trigonometri. Rumus-rumus fungsi trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Ada 6 rumus. Cos A tambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B, sampai yang terakhir tangan A kurang B sama dengan tangan A dikurang tangan B per 1 dikurang tangan A dikali tangan B. Kita langsung saja ke latihan. Hitunglah sin 15 derajat tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator. Soal nomor 2, hitunglah cos 105 derajat tanpa menggunakan tabel. Kita langsung aja ke pembahasan nomor 1. Sin 15 derajat sama dengan sin 45 dikurang 30 derajat. Dengan menggunakan rumus fungsi trigonometri tadi, bisa kita uraikan sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Kita ubah sin 45 derajat menjadi 1/2 akar 2, cos 30 derajat menjadi 1/2 akar 3, cos 45 derajat menjadi 1/2 akar 2, dan sin 30 derajat adalah 1/2. Kita kalikan, dapatlah 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2 sama dengan 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Kita lanjutkan ke pembahasan nomor 2. Hitunglah cos 105 tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator. Cos 105 sama dengan cos 60 derajat ditambah 45 derajat. Lihat kembali rumus fungsi trigonometri tadi, sehingga bisa diuraikan cos 60 derajat dikali cos 45 derajat dikurang sin 60 derajat dikali sin 45 derajat. Kita jabarkan sehingga didapat 1/4 akar 2 kurang akar 6. Selanjutnya kita ke kuis ke-6. Hitunglah sin 105 derajat tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator. Kita jawab saja. Nah, ini pembahasannya, pembahasan kuis nomor 1.
Kita lanjut ke kuis nomor 2. Hitunglah cos 90 derajat. 0. Kita langsung aja ke nomor 3 ya. Hitunglah cos 75 derajat tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator. Kuis nomor 3. Langsung aja kita jawab. Ini pembahasan kuis nomor 3. Bisa dilihat jawaban yang benar adalah 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Baiklah, sampai sini saja video kita kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.